jutaan kejahatan kemanusiaan yang disebabkan oleh daripada sebagai pelindung masyarakat, sebagai fungsinya itu ya untuk memberikan layanan baik kepada masyarakat, namun seolah tidak menunjukkan posisinya itu. Terbayangkan bagaimana perihnya, sakitnya 20 meter itu digeret pakai mobil, dan setelah itu ditinggal mati. Sebelum mati aja udah merasakan bagaimana kerasnya. Ngopi terus, jangan sampai nggak ngopi. Selamat datang di podcast Aktivis 24 Jam bersama saya Siti Hidayatul Rizka. Pada episode bab 2 mengangkat tema tentang September Hitam, ada apa? Turut hadir juga narasumber kita pada episode kali ini, yakni Kanda Ryan. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Dina. Apa saja kesibukannya? Ya, kesibukan kebetulan sekarang ini masih berstatus sebagai mahasiswa akhir di kampus. Tentu sekarang kesibukan saya itu lagi dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi Dinda. Dan di sampingnya juga diberikan amanah di organisasi HMI itu sebagai sekretaris bidang PTKP pengurus cabang. Tentu ditambah dengan beberapa amanah lah program-program yang dilaksanakan di organisasi HMI begitu. Kira-kira. Saya sampok sedikit dengan baju yang dikenakan sama Kanda Ryan ini, mengingat tema kita kan tentang September Hitam gitu. Biar sinkron dengan tema. Baik, mengingat tema kita tentang September Hitam, September yang semakin legam, sejumlah tragedi yang terjadi selama September dalam catatan sejarah bangsa ini tidak kunjung menemukan titik terang, dan aktivis mahasiswa seringkali memperingatinya dengan September Hitam. Jadi ada apa di bulan September ini, Kanda? Ya, sederhananya munculnya istilah September Hitam ini sebagai simbol yang menandai seringkali terjadinya tindak-tindak pelanggaran HAM di bulan September ini dalam sejarah kebangsaan kita, kira-kira begitu. Kan ketika kembali kita mengulas sejarah bahwa di 65 tahun 1965 itu pertama kali terjadi di sana aksi Klub September Hitam yang ditandai dengan jutaan kejahatan kemanusiaan yang disebabkan oleh daripada bermula tentang terbunuhnya 6 jenderal, 1 perwira angkatan darat yang menjadi tuduhan di sana itu PKI yang memotori memicu daripada tindak kejahatan kemanusiaan ini. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 84, di sana ada istilahnya peristiwa Tanjung Priuk. Artinya di peristiwa Tanjung Priuk ini bermula dari semenjak munculnya dekret Presiden Soeharto waktu itu yang mengharuskan semua organisasi ormas atau organisasi kepemudaan di Indonesia ini harus berlandaskan Pancasila, karena kan beragam organisasi pun beragam asas-asasnya, termasuk HMI waktu itu kena dampaknya juga karena HMI berasaskan Islam, kemudian dipaksa dengan aturan mengikuti dekret Presiden itu mengharuskan berdasarkan Pancasila. Hingga akhirnya kemudian menimbulkan gejolak-gejolak internal di HMI sampai kepada pergolakan yang cukup alot lah di organisasi HMI itu sendiri. Itu peristiwa di Tanjung Priok. Di sana beberapa korban juga ditelan karena yang ditandai atau salah satu gerakan demonstrasi terjadi di Tanjung Priok itu ada seorang tokoh dikenal sebagai Marbot Musola. Orang ini dipaksa oleh Babinsa waktu itu dari oknum aparat untuk kemudian harus dicabut segala pamflet-pamflet kritikan kepada pemerintah, karena banyak masyarakat ini, khususnya masyarakat berlabel Islam itu nggak setuju dengan aturan
yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Namun orang ini nggak mau, sehingga kemudian dipelopori, masyarakat juga digerakkan sama marbot musola ini. Dikenal juga waktu itu banyak seolah-olah mereka memprovokatori pada setiap musola majelis taklim dilakukan untuk demonstrasi kepada pemerintah, namun berujung kepada tindakan represitas yang dilakukan oleh aparat, tindakan kekerasan, sehingga menelan banyak korban. Itu sekitar, kalau infonya di Kontras itu sekitar 300 korban yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok 84 itu. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 99 ada namanya Semanggi 2. Di sana masa aksi yang tergabung dalam Satuan Aksi Pemuda dan Aktivis menuntut tentang revisi Undang-Undang KPK waktu itu. Salah satu tuntutannya di sana, masa aksi masyarakat ini khawatir dengan dikembalikannya duit fungsi ABRI, karena itu akan semakin memperluas kerja-kerja aparat ini masuk ke wilayah-wilayah sipil termasuk parlemen, yang cukup mengkhawatirkan lah. Artinya Dinda, kembalinya fungsi aparat, duit fungsi ABRI ini cukup mengkhawatirkan bagi keamanan atau bagi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda ataupun masyarakat umumnya. Itu dituntut oleh masyarakat, namun berujung kembali lagi menelan banyak korban. Tindak pelanggaran HAM terjadi di situ. Kemudian setelah itu lagi ada peristiwa di tahun 2004 itu penghilangan salah satu aktivis pejuang HAM yang kita kenal dengan nama Munir Said Tholib. Saya cukup lama lah membaca, dari dulu sudah sering membaca tentang peristiwa kematian Munir ini, karena kebetulan dia menjadi bagian salah satu senior, artinya pendahulu yang pernah berproses di HMI. Munir Said Tholib ini, menurut riwayat kemahasiswaannya, pertama kali Munir Said ini berangkat dari sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya, mahasiswa hukum, dan di situ kemudian dia menduduki posisi sebagai ketua umum komisariat di HMI Dinda. Nah, setelah selesai jadi mahasiswa, seiring dengan aktif dalam gerakan-gerakan kemahasiswaan, kemudian pindah ke Jakarta, mendirikan sejumlah organisasi yang bergerak untuk membela keluarga-keluarga atau korban yang pernah mendapatkan pelanggaran HAM ini. Ada namanya Kontras kan, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Kontras ini didirikan oleh Munir sampai sekarang, namun masih tetap aktif menggelorakan yang namanya September Hitam ini. Karena kita tahu kan, setiap aktivitas mencari keadilan untuk keluarga korban ini ataupun para partisipan aktivis, pejuang-pejuang keadilan, para demonstran yang menuntut keadilan ini tidak pernah bisa sampai final itu Dinda. Kasus-kasusnya tidak pernah bisa sampai final, sehingga kemudian tetap digaungkan setiap tahun yang namanya gerakan, kalau kita kenal sekarang istilahnya September Hitam. Artinya dalam September Hitam ini dibungkus semua peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dalam sejarah kebangsaan kita. Munir ini kan, kembali lagi soal Munir, dia itu kabarnya meninggal ketika melakukan tindak lanjut studi ke negeri Belanda waktu itu. Di sekitar tahun 7 September 2004 meninggalnya. Dia berangkat naik pesawat kira-kira jam 8, pesawat Garuda, kemudian sampai di Singapura, transit di Bandara Changi itu. Di sanalah menurut investigasi Tempo itu, di sanalah Munir ini terduga dimasukkan racun yang bisa
kemudian racun yang mematikan lah istilahnya. Menurut laporan itu kan berapa racun arsenik ini yang seolah-olah dosisnya itu 4 kali lipat daripada standar racun yang bisa mematikan. Munir ini setelah transit sekitar 1 jam di Bandara Changi Singapura itu sudah mulai gejala-gejala menuju kematiannya sudah mulai, efek racun ini sudah mulai menjalar. Kemudian berangkat setelah transit, kemudian sekitar 1 jam berangkat ke Belanda, menuju penerbangan Belanda. Kira-kira di atas dataran negara Rumania, di sana Munir inilah dikabarkan udah meninggal efek daripada serangan racun itu. Setelah menjalani persidangan, kemudian mulai diusut pelakunya, yang termasuk tertuduh menjadi pelaku di sana itu pilot pesawat ini sendiri. Pilot dan sekaligus yang memasukkan racun itu, yang akrab sekali menemani Munir ini di transitnya, ditemani ngopi, ada nama Polikorpus itu kan juga. Namun juga orang ini tidak mendapatkan hukuman yang semestinya. Artinya kan ini menandai bahwa seolah-olah kematian Munir ini memang terencana, manipulasi daripada pemerintahan. Sebelum berangkat, Munir ini melanjutkan studi itu aktif sekali melakukan gerakan-gerakan HAM, membela korban-korban hilang ini kan, dalam bentuk komunitas kontras yang tadi kita sebutkan itu. Hingga di ujungnya itu Munir sedang aktif-aktifnya untuk membongkar kejahatan korupsi waktu itu. Nggak dilaporkan di Tempo itu, kemudian berjanji kepada media Tempo waktu itu Munir akan melengkapi daripada bukti-bukti telah terjadinya tindak korupsi. Mungkin berangkat dari situlah kematian Munir ini ada memang ada keberperanan atau sangat berkaitan dengan kasus yang ingin dituntaskan itu. Kemudian lanjut lagi soal September Hitam ini, sekitar tahun 2015 ada namanya Salim Kancil. Salim Kancil ini salah seorang pemuda atau masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lumajang. Kasus ini, peristiwa ini bermula daripada Salim Kancil ini menolak tindak penambangan pasir di salah satu desa di kabupatennya itu. Dia menolak menggerakkan masyarakat dipelopori ini kan, untuk bagaimana menjadi satuan gerakan yang menolak aktivitas penambangan pasir ini. Namun lagi-lagi berujung daripada mendapatkan tekanan yang keras dari aparat. Kalau menurut laporan dari Kontras itu sekitar 2 km itu digeret Salim Kancil ini, kemudian ditindak keras tuh. Terbayangkan bagaimana perihnya, sakitnya 20 meter itu digeret pakai mobil. Dan setelah itu ditindak mati. Sebelum mati aja udah merasakan bagaimana kerasnya itu ya. Kemudian di 2019 dikenal ada kegiatan demonstrasi oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis-aktivis di situ yang menuntut reformasi di korupsi. Itu lagi-lagi muncul korban-korban yang termasuk daripada kita katakan sebagai kejahatan HAM. Ya. Kembali lagi lompat mungkin satu lagi peristiwa di 99 itu Semanggi 2 ini bermula daripada sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat menuntut revisi Undang-Undang KPK yang salah satu tuntutannya yang dianggap oleh mahasiswa cukup mengkhawatirkan lah bagi gerakan-gerakan demonstrasi kritikan bagi masyarakat sipil, karena salah satu tuntutan itu berbicara soal daripada pengembalian Dwi Pangsi Abri. Kan ini ketika pengembalian Dwi Pangsi Abri ini mengandaikan akan memperluas keberperanan aparat di dalam wilayah-wilayah sipil termasuk di parlemen.
karena yang namanya aparat ini mempunyai rekam jejak yang buruk lah di dalam kegiatan demonstrasi itu. Para aktivis ini pikir bahwa ini aturan yang cukup mengkhawatirkan lah bagi masyarakat sipil. Kira-kira begitulah rentetan peristiwa tindak kekerasan atau pelanggaran HAM yang kerap terjadi di bulan September, sehingga menjadi satu istilah yang membungkus peristiwa ini. Sekarang beredar itu di kancah media, kita kenal September Hitam. Momentumnya ini bulan September ini. Itu sangat lekat sekali dengan September Hitam ini, mengingat HAM dan juga tragedi yang terjadi selama bertahun-tahun gitu. Iya, namun negara di sini tidak menunjukkan posisi bagaimana mestinya, karena setiap pelanggaran ini yang kemudian menimbulkan keluarga korban atau partisipan daripada korban-korban yang telah dicurangi oleh pelanggaran HAM ini tidak pernah sampai final, Dinda, tidak pernah bisa mencapai keadilan yang sebagaimana mereka inginkan. Paling tidak pelaku-pelakunya ya ditindaklah, diberikan hukuman sebagaimana mestinya. Namun keberperanan negara seolah-olah hilang pada setiap kejadian-kejadian ini. Negara kan sebagai pelindung masyarakat, sebagai fungsinya itu ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun seolah tidak menunjukkan posisinya. Dengan pembuktian tidak pernah sampai final proses-proses penuntutan pelanggaran HAM ini. Keluarga korban sampai sekarang masih saja begitu. Sampai Kak Munir itu kan, kalau sekarang kita kenal juga gerakan daripada memperjuangkan pelanggaran HAM ini, ada namanya istilahnya gerakan Kamisan. Kamisan ini kan akrab sekali, setiap hari Kamis itu dilakukan, ada sejumlah organ, kelompok mahasiswa aktivis melakukan demonstrasi-demonstrasi untuk lagi-lagi meminta negara untuk mengangkat kembali kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Mungkin ya istilah itu Kamisan ini mungkin muncul karena dulu istrinya Munir ini, Suciwati, itu bersama keluarganya setiap hari Kamis itu akrab datang ke depan kantor pengadilan untuk meminta kejelasan soal kasus suaminya ini. Enggak dilestarikan menjadi ya kasus aksi Kamisan lah, akrab sekarang kita dengar begitulah kira-kira Dinda singkatnya. Kira-kira nih pelajaran dan nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari sejarah di balik September Hitam ini untuk dijadikan sebagai spirit aktivis mahasiswa sekarang menurut pandangan Kanda sendiri? Ya, tentu kita sebagai mahasiswa sekarang harusnya tidak tabu dengan fenomena September Hitam ini. Karena peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM ini tidak pernah sampai kepada puncaknya final, artinya keadilan didapatkan oleh korban atau keluarga korban yang masih hidup sekarang. Di sisi lain juga para pelaku ini ditindak sebagaimana mestinya kan. Ini mereka melakukan kejahatan kemanusiaan, nyawa orang melayang. Namun faktanya yang kita lihat sekarang kan tidak pernah menjadi sampai final. Artinya kembali kepada fungsi sebagai mahasiswa aktivis, kita harus bagian daripada yang terus menggaungkan, mengaktifkan kembali. Harus dia hidup peristiwa September Hitam ini melipat daripada tahunan-tahunan kesejarahan bangsa ini, harus tetap diaktifkan. Artinya itu menandai bahwa keberperanan aktivis mahasiswa hari ini terkait dengan fenomena pelanggaran HAM atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat itu membuktikan bahwa kita masih layak sekarang sebagai organ aktivisme itu masih sangat diperlukan. Karena takutnya kalau ini terus-terus dibiarkan ataupun dilenyapkan tanpa dihidupkan dalam lipatan tahun atau lipatan bulan September ini, akan
terus menjadi hal-hal yang berulang-ulang, Linda. Kan kalau setiap kejahatan ini ditindak kemudian pelakunya kemudian diberikan keadilan ataupun ya keadilan lah kepada setiap keluarga korban, itu kan menjadi hal yang menakutkan, kemudian akan terjadi hal-hal seperti ini. Kalau misal kita berbicara di oknum, karena berbicara lagi-lagi ini soal berangkatnya daripada kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Kalau misalkan tetap mendapatkan angin segar, setiap pelaku ini maksudnya itu dimanjakan oleh negara, tidak pernah ada keperanan negara dalam ikut membantu keluarga korban dalam mengusut pelaku-pelakunya, kan berpotensi akan terjadi berulang-ulang, khususnya juga di lingkungan aparat begitu. Ya, kalau senior saya melakukan itu, saya semestinya lebih daripada itulah, soal gitu. Senior saya aja, pendahulu saya melakukan tindak kekerasan tersebut tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya, kan menjadi hal yang memudahkan untuk kembali dilakukan hal-hal seperti itu. Dan sebetulnya di dalam rekam sejarah kita banyak sekali kejadian-kejadian pelanggaran HAM ini. Namun kan yang diangkat di media, diangkat persidangan, diperjuangkan itu beberapa simpul-simpul peristiwa yang kita sebutkan tadi. Padahal tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi yang tidak terespons, yang kadang hanya sebatas kekeluargaan diselesaikan, misalkan keluarganya dikasih mungkin dalam bentuk uang kan, untuk mendamaikan peristiwa tersebut agar keluarga korban ini tidak menuntut. Dan kita dalam posisi itu tidak bisa menyalahkan, artinya ketika keluarga korban lebih memilih mengambil uang lah, misalkan contohnya ya 100 juta, 200 juta dikasih kepada keluarga korban, kita tidak bisa kemudian berkata lain di persoalan itu. Mungkin karena mereka ditinggalkan oleh keluarganya, yang korban ini mungkin sebagai posisinya tulang punggung rumah tangga, kan untuk mempertahankan kestabilan keluarga mereka wajar ketika menerima uang. Namun ketika keluarga korban tidak bisa melakukan atau selesai dengan kekeluargaan, negara menunjukkan keberperanannya di sini. Misal di dalam dulu masanya Prabowo, kan ini menjadi bagian janji politik Prabowo juga itu. Dibuktikan dalam kepemimpinannya itu membentuk namanya tim pencari fakta lah ya atas tindak pelanggaran HAM ini. Itu berjalan tim ini sampai menemukan daripada orang-orang yang terlibat menjadi pelaku. Namun setelah sampai di forum persidangan tidak pernah mencapai daripada titik yang sama-sama keluarga korban ini dimenangkan lah begitu singkatnya. Di masa kembali ke sini, misalkan masa Pak Presiden Jokowi, padahal dulu Pak Jokowi di awal pencalonan sebagai presiden itu pernah membuat janji politik bahwa ketika saya akan terpilih, saya akan membantu keluarga korban yang terkena pelanggaran HAM ini atau untuk memperjuangkan keadilan, mengusut secara tuntas siapa pelaku-pelaku di balik pelanggaran HAM ini. Tapi buktinya sampai sekarang Jokowi tidak pernah melakukan apa-apa. 10 tahun dia menjabat, tidak pernah kita dengar itu ada satu kasus pelanggaran HAM yang bisa dibongkar. Kan hanya sebagai janji-janji politik saja. Artinya kita sebagai mahasiswa harus tetap ikut bagian untuk menghidupkan kembali peristiwa ini. Karena ini menyangkut masa depan gerakan aktivisme juga kan. Kalau dibiarkan semena-mena ya akan menjadi hal bayang-bayang yang kemudian berpotensi merusak gerakan daripada aktivisme, gerakan-gerakan mahasiswa. Jadi begitulah Dinda, harus sebagai seorang mahasiswa aktivis itu jangan tabu dengan peristiwa ini.
kita sebagai agen perubahan lah. Setidaknya mengingat. Ya, minimal mengingat, ikut menggelokarakan. Kira-kira begitulah. Terima kasih sudah turut hadir di podcast Aktivis 24 Jam. Semoga dengan acara yang kita adakan ini memberikan inovasi dan juga motivasi dan manfaat untuk rekan-rekan pemirsa dan juga kader yang lain gitu kan, supaya spirit dari etos perjuangan mereka tuh menggelora mengingat sejarah yang kelam di bulan September. Ya, khususnya kader HMI ini. Kader HMI, saya kira kita ini mempunyai beban moral atas kematian Munir yang termasuk daripada tindak pelanggaran HAM. Munir ini kan sebagai senior kita, pendahulu kita. Artinya gerakan aktivisme Munir yang dilakukan selama hidupnya bagian daripada gerakan representasi gerakan Islam yang bersenyawa kepada spirit HMI tentunya, Dinda. Karena dalam ada satu post Munir itu mengatakan bahwa saya telah mengkaji Islam dan saya menemukannya dalam berperanan sosial, keberperanan Islam dalam sosial dan dalam keadilan dan kemanusiaan. Maka saya akan tetap menjadi mahasiswa Islam, tetap menjadi instruktur di HMI, tetap menjadi kader HMI. Itu pesan Munir. Dan Munir ini betul-betul sangat cinta sekali nama organisasi HMI. Kita ini moral kita sebagai penerus, sebagai pelanjut perjuangan Munir ini harus benar-benar mengalir dalam jiwa dan darah kita. Jangan lupa lah untuk tetap ikut bagian daripada orang yang terus menyuarakan gerakan September Hitam inilah, kira-kira gitu. Itu untuk pesan untuk kader HMI ya, paling bertanggung jawab lah. Cukup di masa lalu kita terluka dan berjanji untuk tidak mengulanginya. September Hitam tetap ada sebagai pengingat kita bahwa sesama manusia harus saling memanusiakan satu sama lain. Saya Siti Hidayatullah Rizka sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.